Oke, silakan tuliskan responnya di kolom chat ini. Nah, itu sudah Bapak minta ya untuk kalian menuliskan. Nah, jenis gelombang. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat gambar-gambar seperti ini ya. Ini ada gambar ya. Ini biasanya di kedokteran kita suka melihat gambar seperti ini ya. Ini gambar yang bawah ini. Kemudian di atas juga ini kapal ya yang sedang membunyikan gelombang. Nah, ini apa maksudnya? Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya maksud dari gelombang Pak. Iya gelombang. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua, ada yang tahu nggak dua gambar ini maksudnya apa? Ya, boleh silakan bersuara. Bapak minta yang bersuara Prastianti. Prastianti ada? Halo? Ya, Pak. Oke. Prastianti, coba lihat gambar ini ya. Di sini ada dua gambar. Gambar di atas ada kapalnya, gambar di bawah seperti ada denyut sinyal. Menurut kamu maksudnya apa ya? Gelom Halo, Prastianti. Ya, Pak. Ya, oh, gimana? Yang keras, suaranya keras. Maksudnya adanya gelombang. Adanya gelombang. Ya. Apa ya? Nah, ini aja yang bawah nih, yang denyut-denyut seperti ini menunjukkan apa nih yang kamu pahami? Atau pernah lihat di mana gitu? Frekuensi. Oke. Ada yang mau bantu? Silakan. Mungkin ya, Prastianti dibantu ya sama coba Rahma. Gelombang suara, Pak. Iya, yang mana tuh? Yang bawah. Yang bawah ya, gelombang suara. Oke, kalau yang atas? Apa ya? Ya, ini sebanyak yang gabung ya, sambil saya checklist. Siti Nabilah, mana Siti Nabilah? Oh, ini. Oke. Baik ya, terima kasih ya, gelombang suara, ya, denyut, dan sebagainya. Oke, nah ini apa ini termasuk gelombang ya? Ini yang bawah ini termasuk gelombang nih, tanaman yang lagi rame-rame dulu ya. Kalau sekarang kan bukan jenis tanaman ini ya. Ini apa ya? Aglonema, gelombang cinta ya. Kalau ini gelombang cinta ya. Kemudian, nah anakku sekalian, gelombang itu adalah perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Nah ini contoh gelombang pada tali ya. Nah di sini ada dua titik, titik biru dan titik merah. Pada saat gelombang datang, titik biru dan titik merah itu tidak berpindah, anak-anakku sekalian, hanya bergerak naik turun. Nah pada saat terjadi gelombang yang merambat itu, sebenarnya yang berpindah hanya energi. Energi itulah yang menyebabkan titik merah ini naik atau titik biru itu turun. Sehingga yang disebut gelombang itu adalah perambatan energi, bukan perambatan material, bukan perambatan bahan, tapi perambatan energi. Ketika Bapak ngobrol seperti ini, kalian bisa mendengar, nah sesungguhnya itu ada energi yang dirambatkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik melalui udara, ya, sehingga disebutlah sebagai sinyal. Tapi kan Bapaknya tidak harus ke tempat kalian ya. Yang datang ke kalian apanya? Suara Bapak. Sehingga suara Bapak ini disebut sebagai energi. Dan gelombangnya adalah gelombang bunyi yang merambat melalui medium. Mediumnya siapa? Udara ya. Oke, tolong diingat ya. Ini nanti di akhir akan Bapak tanya ya. Gelombang itu apa? Kemudian prosesnya seperti apa? Materi-materinya disimak saja. Nggak perlu ditulis panjang lebar kayak gini. Diingat aja gelombang itu apa. Gelombang adalah perambatan energi. Jadi bukan materi atau benda yang berpindah, tetapi energinya.
Nah, kita akan belajar tentang gelombang, itu dibagi menjadi 3, anakku sekalian ya. Gelombang karena arah getarnya, gelombang karena amplitudo dan fasenya, gelombang karena mediumnya. Nah, gelombang karena arah getarnya itu kita bagi menjadi 2. Ada transversal, ada longitudinal. Sementara gelombang karena amplitudo dan fasenya ada 2 juga, gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Gelombang karena mediumnya juga ada 2, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kemudian tipe-tipe gelombang, nah ini contoh gelombang ya, ini gelombang air, ada gelombang bunyi, ada gelombang stadium. Nah, gelombang mekanik salah satunya adalah gelombang bunyi nih. Mekanik itu artinya membutuhkan media untuk dia merambat, seperti gelombang bunyi, medianya udara, gelombang air, medianya air gitu ya. Kalau gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan media. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, ya, gelombang sinar X gitu ya, sinar gamma. Nah, mereka tidak memerlukan media ya, menjalar saja, tapi dalam bentuk gelombang sinyal atau elektromagnetik. Kemudian tipe-tipe gelombang, anakku sekalian ya. Nah, ini ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu perpindahan mediumnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kalau tali ini digerakkan ke atas, digetarkan ke atas, kamu bisa percobaan nanti tali getarkan ke atas, maka dia akan merambat ke depan. Nah, atas dan depan itu tegak lurus. Itulah yang disebut gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal jelas ya, gelombang yang sejajar justru. Kalau transversal itu tegak lurus, kalau longitudinal ini dia sejajar. Contoh nih, pada saat orang ini menekan molekul-molekul gas di dalam ini, dia menekan ke dalam, menggetarkan ke dalam, molekul-molekul gas juga merambat ke dalam juga gitu, sehingga sejajar. Nah, contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, anakku sekalian ya. Nih, Bapak bisa bersuara, Bapak bisa berbicara, kalian mendengar dengan jelas, itu karena adanya gelombang longitudinal. Bayangkan kalau bunyi ini gelombang transversal, maka butuh waktu nantinya. Ada suara tinggi, ada suara rendah. Gitu ya. Kan tidak seperti itu. Nah, ini gelombang longitudinal dan gelombang transversal, anakku sekalian. Nah, ini sebenarnya ini ada animasi ya, kalau kamu klik di PowerPoint-nya ini sebenarnya bergerak naik turun ya. Nah, ini gelombang air ya, anak-anakku sekalian. Bagaimana bagian yang di atas cenderung lebih fleksibel, lebih lincah dibandingkan dengan bagian-bagian partikel air yang ada di bawah. Kenapa di atas lebih lincah? Karena dia ditekan atau dipengaruhi kontak dengan udara. Sementara di bagian bawah kenapa lebih kaku? Karena tidak kontak dengan udara, tapi kontak dengan molekul-molekul air yang ada di atasnya. Makanya kita melihat riak-riak air itu di permukaan, gelombang air itu di permukaan, bukan di bawah. Kenapa? Karena di permukaan ini ya cenderung molekul-molekul air lebih fleksibel, lebih simpel, lebih elastis karena dia berinteraksi langsung dengan udara. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ciri dari gelombang transversal adanya bukit dan lembah gelombang, nah sekalian. Adanya bukit, adanya lembah. Contoh, gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat gelombangnya. Ciri gelombang longitudinal adanya terbentuk rapatan dan regangan. Jadi kalau di transversal itu cirinya adanya bukit gelombang, lembah gelombang, naik turun kan ya, ada bukit, ada lembah gitu. Tapi kalau di longitudinal cirinya nanti ada yang merapat, ada yang meregang ya. Nah, yang rapatan itulah yang kita kenal sebagai bunyi keras, yang regangan itulah yang kita kenal sebagai bunyi lemah gitu ya. Nah, contoh dari gelombang longitudinal itu adalah gelombang pada selinki ya anak-anak sekalian. Selinki ini adalah pegas ya, dan gelombang suara yang berbentuk regangan dan rapatan pada molekul-molekul udara yang dilaluinya. Jadi di sini udara berfungsi sebagai medium gelombang suara. Nah, yang kedua adalah tentang gelombang mekanik. Ya, oke, sebentar anak sekalian.
Oke, ini ada beberapa yang baru masuk ya. Nanti di akhir absen ya kamu ya, sebutkan namanya ya. Oke, kita lanjutkan materinya tadi. Oke, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, anakku sekalian. Gelombang mekanik, catat ya, mekanik itu memerlukan medium atau zat untuk merambat. Sementara kalau gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, contoh-contoh gelombang mekanik itu ada gelombang tali, permukaan air, gelombang seismik, gelombang tegangan, dan gelombang akustik atau bunyi. Nah, tidak semua bunyi yang ada di alam semesta ini bisa kita dengar. Hanya bunyi-bunyi tertentu saja. Nah, frekuensi bunyi yang kita dengar itu berada di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, anak-anakku sekalian. Gelombang infrasonik itu tidak bisa kita dengar karena sangat kecil bunyinya. Itu di bawah 20 Hz. Contohnya apa? Contohnya misalkan kertas yang jatuh ya, atau daun yang kamu jatuhkan sampai di tanah, kamu bisa mendengar bunyinya nggak? Beletrak misalkan. Kan tidak. Nah, kenapa itu tidak bisa kita dengar? Karena dia frekuensinya di bawah 20 Hz. Contoh percakapan semut, kan kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, yang paling tinggi, ini juga kita tidak bisa mendengarnya, yaitu gelombang ultrasonik, anakku sekalian. Kalau dipaksakan kita mendengar gelombang ultrasonik, itu gendang telinga kita akan pecah. Dan itu frekuensinya di atas 20 kHz atau 20.000 Hz. Nah, contohnya apa nih gelombang ultrasonik ini? Misalkan ketika kalian di bandara mau naik pesawat terbang gitu ya. Nah, itu kan bunyi dari mesin pesawat itu luar biasa kencangnya ya. Makanya para petugas yang ada di bandara itu mereka menggunakan apa? Menggunakan headset ya atau headphone seperti ini. Supaya apa? Ya supaya meredam sehingga yang masuk ke gendang telinga tidak terlalu besar. Gelombang elektromagnetik itu kita bagi menjadi cahaya tampak, sinar infrared, sinar ultra ungu, gelombang radio atau AM, gelombang radio FM, gelombang televisi VHF, gelombang televisi UHF, dan sinar X. Nah, ini contoh-contoh gelombang elektromagnetik yang dalam perambatannya itu tidak memerlukan medium. Nah, kemarin juga diminta menjelaskan tentang gejala-gejala gelombang ya. Gelombang itu bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa dijumlahkan, bisa diinterferensikan atau dipadukan, bisa dilenturkan, atau bisa diserap. Nah, istilah-istilah ini, refleksi, refraksi, superposisi, perpaduan, difraksi, dan polarisasi. Nah, silakan nanti dicari informasinya ya, dicantumkan di tugas yang diberikan. Oke, anak sekalian ya, kita akan cek. Oke, ini ada yang masuk lagi. Ya. Halo semuanya yang masih bisa menyimak suara Bapak, berikan emoji. Berikan emoji jempol ya, atau lihat emojinya tuh ada jempol ya, ada di kamu ada nggak? Ada jempol, ada tepuk tangan. Silakan ditekan. Contoh tuh Bapak sudah nekan jempol ya. Oke, atau raise hand juga boleh lah ya, bahwa kamu merespon. Oke, ini kita show. Sabrina raise hand, berarti masih mendengar suara Bapak. Takutnya Bapak udah ngomong panjang, tapi ternyata tidak didengar. Oke, semuanya raise hand, berarti mendengar ya suara yang materi yang Bapak sampaikan. Salwa, Muraini, Sipa, oke, baik. Oke. Terima kasih ya, masih mendengar. Saya khawatirnya suara Bapaknya tiba-tiba putus karena sinyal, makanya tolong dibantu ya, Pak. Dipotong aja, Pak, mohon maaf, suaranya hilang. Nah, Siti Alpani memberikan tanda jempol. Sebaiknya tanda jempol ya, kalau raise hand itu seperti mau bertanya gitu. Jadi tanda jempol aja ya, kalau ada jempolnya di situ ya. Oke. Prastianti juga memberikan jempol, Ridwan ya. Lucky berarti masih menyimak lah. Masih menyimak materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya, kita masuk lagi ke materi. Oke, anak-anak sekalian, inilah istilah-istilah gelombang ya. Kita mengenal ada istilah panjang gelombang atau lambda. Nah, ini lambda, yang biru ini lambda ya. Ada amplitudo, kemudian ada frekuensi nanti, periode, dan sebagainya. Panjang gelombang adalah jarak antara bukit dan lembah gelombang, atau jarak dua puncak yang berdekatan. Nah, di sini ada gambar, anakku sekalian ya. Ada gambar gelombang, ini gelombang tali.
Dari A turun ke B, naik ke C, naik lagi ke D ke puncak, turun lagi ke E, turun lagi ke dasar ke F, naik lagi ke H, turun lagi ke J, ke L hingga sampai di M. Nah, anakku sekalian, peristiwa naik turunnya titik-titik inilah yang disebut dengan rambatan gelombang. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan mana yang termasuk bukit, mana yang termasuk lembah, titik puncak, titik dasar, satu periode atau T besar, dan satu panjang gelombang. Coba sekarang tuliskan di kolom chat, yang disebut bukit gelombang itu yang mana? Boleh tuliskan di kolom chat. Bukit gelombang itu yang mana ya? Silakan tuliskan. Bukit gelombang itu yang mana? Bukit. Ada bukit, ada lembah. Bukit, lembah. Boleh, bukit gelombang yang mana kira-kira? Oke, Bayu menjawab CDE. Kita cek. Bayu menjawab CDE. Kata Bayu, bukit gelombang adalah CDE. CDE. Betul Bayu, CDE. Terima kasih. Itulah bukit gelombang. Ada juga yang menjawab Astri, DHL kata Astri. DHL. Kurang tepat Astri. DHL itu bukan bukit gelombang ya. DHL itu nanti kita cari apakah itu. Kemudian Sally, DHL kurang tepat. DHL, yang menjawab DHL kurang tepat ya. Yang menjawab Salwa, CDE. Nah, CDE itu benar. Jadi yang disebut bukit gelombang adalah CDE. Ini CDE nih, dari C, D ke E. Luasnya ini CDE. Bukit kan kayak gunung ya. CDE atau GHI atau KLM. CDE, GHI, KLM. Itulah yang disebut dengan bukit gelombang. Sekarang pertanyaan kedua, lembah gelombang. Tuliskan, lembah gelombang yang mana lembah gelombang? Oke, GHL ya tadi ya, benar ya. GHL benar. Kata GHI, maaf, GHI. Sekarang tuliskan lembah gelombang. Ada bukit pasti ada lembah. Lembah berarti lawannya. Silakan. Yang mana lawannya? Tuliskan di kolom chat. EFG, 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 EFG IJK, EFG IJK. Oke, Lucky, Astri, Sally, EFG, Setiapani, EFG, Sabrina, EFG, Ridwan, EFG, siapa lagi yang bawah? Meisa, EFG, ABC, IJK. Coba kita lihat. EFG, ABC, IJK. Ya, lengkap sekali ya. Ada 3. Rahma, EFG. Iya, terima kasih ya. Oke, bagus-bagus, keren ya. Jadi ada 3 lembah dan ada 3 bukit. Nah, ini lembahnya, terima kasih yang semuanya pasti sudah bisa, sudah keren. ABC, EFG, IJK itu adalah lembah. Bukit, CDE, GHI, KLM. Ada lembah, ada bukit. Terima kasih yang sudah menjawab. Meisa, lag Pak, lag. Aduh, lag. Lag ya. Kita berdoa nih ya. Apakah masih lag? Apakah masih lag? Kalau lag, saya sepertinya harus berhenti. Masih lag nggak nih? Kata Meisa lag katanya. Boleh tulis di chat. Oke, dapat baru masuk. Masih lag kah? Masih lag kah? Enggak? Oke, baik. Terima kasih Salwa. Kita lanjutkan ya. Sudah tidak lag katanya. Baik. Selanjutnya, titik puncak gelombang. Manakah yang disebut puncak gelombang? Silakan tuliskan. DHL kata Bayu DHL. Ada yang lain nggak? Kata Bayu DHL. Terus Astri DHL. Ridwan DHL. Sally DHL. Zahra DHL. Sipa DHL. Sabrina DHL. Oke, Salwa DHL. Wah, pada pinter-pinter nih. Oke, bagus. Prastianti DHL. Oke, itulah yang disebut dengan titik gelombang, DHL. Selanjutnya, titik dasar gelombang. Kalau ada puncak, ada dasar. Ya, Siti Ropiah, DHL, Nur Aini, DHL, Lucky juga sama. Sekarang dasarnya, anak-anakku sekalian, dasarnya yang mana nih? Titik dasar tuliskan.
BFJ Astri bagus. Rahma, BFJ Sabrina. Oke, Cantika Salwa, Prastianti, Lucky, Delina, Siti Alpani, Dava baru gabung tapi udah connect bagus. Zahra, BFJ semuanya. Iya, Siti Ropiah Salsabila, Nur Aini. Iya, bagus. Terima kasih. Semua sudah ngerti sampai titik dasar. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Satu periode gelombang itu dari mana ke mana? Satu periode gelombang itu dari mana ke mana? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, satu panjang gelombang. Atau saya nanya dulu yang bawah ya. Satu panjang gelombang atau satu lambda itu dari mana ke mana? Satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ayo tuliskan. Satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Tuliskan. Siti Alpani, ABCDE Pak. ABCDE Siti Alpani. Bayu AE. Oke. Ingat, satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. ABCDE Pak, kata Zahra. Lucky AE. ABCDE Bayu, Rahma ABCDE. Oke. Salwa ABCDE. Ada dua jawaban ya. Tipenya nih yang tuh ABCDE, semuanya ABCDE. Ada juga yang jawab AE tadi. Lucky, Delina, oke, Astri, AE, FGHIG. Oh, ini ada yang beda. FGHIG Meisa, FGHIG. Oke. Astri AE, Nur Aini ABCDE. Oke, coba kita lihat ya. Yang dimaksud dengan satu panjang gelombang. Oke, Cantika ABCDE. Bapak cek. Satu panjang gelombang adalah ABCDE. Benar. Tadi juga ada yang menjawab AE. Nah, itu juga benar ya. Jadi maksudnya dari A hingga E. Oke, bagus sekali. Jadi satu panjang gelombang adalah ABCDE atau EFGHI atau IJKLM atau kalau dari G mulainya dari G kalau mulainya dari H berakhirnya di mana? Kalau mulainya dari H silakan. Berakhirnya di mana? Kalau mulainya dari H. Tulis. Dari H nih, berakhirnya di mana? Apakah di I, J, K, L atau M? Kalau mulainya dari H, silakan. Satu panjang gelombang. Tuliskan. H berakhirnya di mana? M katanya, kata Astri M. Oke, kata Astri di M katanya satu panjang gelombang kalau mulai dari H. Kalau kata Ridwan di L. Salwa L, Prastianti L. Bayu HIJKL. Oke, berarti L ujungnya Bayu ya. Siti Alpani HIJKL, Zahra juga L. Oke, Lucky L. Iya. Oke. Ya, Nur Aini juga L. Coba kalau dari H berakhirnya di mana? Di L. Selamat ya. HIJKL. Kenapa? Karena satu bukit itu setengah panjang gelombang. Setengah lambda. Satu lembah juga setengah lambda. Kalau dari H ke I, setengah dari setengah, seperempat ya. H ke I itu seperempat, I ke J itu seperempat, J ke K itu seperempat, HIJK itu 3/4, HIJKL itu 4/4 alias 1. Jadi satu periode adalah satu panjang gelombang, jadi sama saja. Ya, keren semuanya. Oke, dikit lagi nih. Nah, anak sekalian, kita akan melihat. Kalau tadi kita bicara naik turun, itu gelombang transversal, sekarang kita bicara rapatan dan renggangan. Itulah yang disebut dengan gelombang longitudinal. Per ya, pegas, atau selinki, itu ketika kalian tekan atau ketika kalian tarik, nah itu yang adanya muncul rapatan dan renggangan. Nah ini dia rapatan, ini dia renggangan, ini merapat, ini merenggang. Nah, pada gelombang longitudinal yang disebut dengan satu panjang gelombang, itu adalah satu rapatan, satu renggangan. Nah, itulah satu panjang gelombang atau jarak dari pusat rapatan. Nah, ini pusat dari rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Jadi dari rapatan yang ini ke pusat rapatan berikutnya atau jarak dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Itulah satu lambda, anakku sekalian. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang gelombang, itu ada besaran-besaran.
Ada amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, frekuensi sudut, dan bilangan gelombang. Nah, semua ini adalah besaran-besaran dasar gelombang, anak sekalian. Amplitudo satuannya meter, periode itu sekon, frekuensi itu hertz, panjang gelombang itu meter, cepat rambat itu meter per sekon, frekuensi sudut atau omega seperti huruf W, satuannya radian per sekon, dan bilangan gelombang itu huruf K, satuannya meter pangkat min 1. Nah, kemudian bagaimana hubungannya? Nah, cepat rambat gelombang adalah, oke, halo, apakah Bapak nge-lag? Wah, nge-lag. Halo, iya. Nge-lag ya? Tadi sempat hilang. Oke, terima kasih nih. Nge-lag Pak, kata Sabrina. Oh, iya. Sekarang gimana nih? Jelas nggak? Tadi sempat hilang. Halo? Astri, Bapak jelas nggak suaranya? Oke, oke, jelas katanya, kata Rahma dan Astri. Jelas Pak, jelas, jelas. Oke. Ya, masih direkod ya. Saya masih, oke. Saya masih ini ya, masih share screen ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang ini, anak sekalian. Cepat rambat gelombang nih. Bapak tampilkan lagi nih ya. Mudah-mudahan sudah muncul di kalian. Ada? Oke, sip. Nah, ini dikit lagi. Cepat rambat gelombang adalah jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Frekuensi, banyaknya gelombang yang terbentuk setiap sekon. Hubungan antara frekuensi dengan periode. Nah, ini ya, F sama dengan 1 dibagi T. Nah, ini rumus-rumus dasarnya anakku sekalian ya yang harus dipahami. Dan dari rumus ini kita nanti akan mengerjakan latihan-latihan soal. F sama dengan N per T, V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Omega sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi per T. Dan K sama dengan 2pi per lambda atau omega per pi. Nah, berdasarkan ini ya, saya akan coba kita latihan soal ya. Oh, ini sudah ada yang menyerahkan soal ya. 13 orang sudah diserahkan padahal belum waktunya. Alhamdulillah, berarti keren. 21 masih ditugaskan ya. Silakan yang belum selesai tolong besok waktunya sampai jam 12 kurang 1 menit. Itu ya tugas pertamanya. Oke, coba sekarang kita cari ya di Google latihan soalnya. Cari latihan soal gelombang mekanik. Oke, kita cek. Nah, ini ada 11 contoh soal dan penyelesaian gelombang mekanik. Saya jelaskan dari pembahasannya soal punya Pak Dimpun ya ini ya. Oke. Ya, mohon dibaca oleh ini yang laki-laki apa aja nih? Ah ya, tolong Ridwan bacakan soalnya nih. Muhammad Ridwan, silakan baca soalnya. Kelihatan kan? Yuk, ada Ridwan? Oh, belum muncul Pak katanya. Di yang lain muncul nggak soal Bapak ini? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Why? Oke, saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Sekarang kan saya present lagi. Window, your entire screen ya. Oke. Nah, ada nggak soalnya Ridwan?
Atau siapa yang bisa dengar? Pak. Ya, Pak. Oke, silakan Ridwan dibaca. Halo Ridwan. Selain Ridwan yang bisa membaca silakan, yang bisa bantu. Salwa, bantu Bapak membaca. Silakan. Kok nggak ada Pak itunya? Nggak ada. Ya, tunggu bentar. Ada nggak? Ada, Pak. Silakan. Enggak. Kok nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, Nggak yang ada aja bantu. Ada, silakan. Udah ada Pak, udah ada. Oke, Pak, ada. silakan. Silakan. Ridwan ya? Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Ya, cukup. Nah, ini soal Pak Dimpun ya. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Nah, oleh Pak Dimpun langsung digambarkan nih. Kamu juga nanti langsung gambar ya. Ya. Ada dua gabus di puncak nih. Ini puncak, ini puncak. Di antara puncak-puncak ini, kata Pak Dimpun, ada 2 lembah dan 1 bukit. Coba lihat. 2 puncak ini ada 2 lembah di bawah nih dan 1 bukit. Oh, benar ya. Gambarnya seperti ini. Gabus di puncak-puncak, di antaranya ada 2 lembah dan 1 bukit. Kemudian jika jarak kedua gabus 100 cm dan oke, tadi sudah, ini 2 lembah. Yang ditanya adalah frekuensinya, Bapak sekalian ya. Jadi, si gabus ini naik turun 20 kali dalam waktu 4 detik. Jadi dia naik turun, 20 kali nih. Selama 4 detik, 20 kali. Berarti cepat juga ya. Dalam waktu 4 detik, dia 20 kali naik turunnya. Nah, itu jika jaraknya adalah 100 cm, berapakah panjang gelombang dan cepat rambatnya? Oke, yang ditanya adalah frekuensi F dan cepat rambat V. Oke, kita cari ya. Nah, lihat Pak Dimpun. Nah, Bapak sekalian, jarak 2 gabus ini 100 cm nih. Kita cek, ini berapa gelombang? Kalau tadi mah kan huruf ya. Dari H ke L, dari M ke N. Nah, sekarang dari gabus 1 ke gabus 2, ini ada berapa gelombang? Kita cek. Lihat, ada berapa bukit? 1. Sebenarnya 2 ya. Karena ini 1/4 nih, gabus 1 1/4, gabus 2 1/4. 1/4 dengan 1/4 jadi setengah. Setengah dengan 1 bukit jadi satu panjang gelombang ya. Jadi kalau kamu ditanya ini ada berapa bukit sebenarnya? 1 bukit yang terlihat menonjol 1 dan 1 bukit lagi yang dihasilkan dari gabungan antara setengah bukit di gabus 1 dan setengah bukit di gabus 2 kan ya? Itu digabung. Berarti ada 1 bukit dan ada 1 bukit. Jadi 2 bukit. Nah, 2 bukit itu adalah 1 panjang gelombang. Ada berapa lembah? 2 lembah. 2 lembah itu adalah 1 panjang gelombang. 1 panjang gelombang dengan 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang. Nah, itulah yang disebut 2 lambda, anakku sekalian. 2 lambda sama dengan 100 cm. Berarti lambdanya 100 dibagi 2, 50 cm. Berarti 0,5 meter. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satu waktu. Nah, ini 20 kali gerakan.
dalam waktu 4 detik, maka frekuensinya adalah 20 dibagi 4. Dan itulah 5. 5 apa? 5 Hz. Nah, untuk tahu cepat lambatnya, berarti V sama dengan F kali lambda. F-nya adalah 5, lambdanya adalah berapa tuh? 0,5. Sehingga 5 kali 0,5, jawabannya adalah 2,5 meter per sekon. Oke, sampai sini ngerti nggak nih soal padimpun ini? Yang ngerti tulis silakan di chat. Ngerti Pak? Belum ngerti Pak? Tidak ngerti Pak? Ya, tulis silakan. Oke, sepertinya masih pada menulis ya. Halo semuanya, masih dengar suara Bapak? Pak. Oke, Ridwan gimana penjelasannya, ngerti nggak? Siti Alpani, halo Siti Alpani. Ngerti, Pak. Oke, Sabrina Lestari, halo Sabrina. Ngerti, Pak. Tapi Oke, tadi Ridwan menulis kepotong. potong ya. Oke. Nah, link ini kamu tolong pelajari nih, soal-soal dari Padimpun banyak tuh. Dan soalnya bagus-bagus. Tolong dipelajari, tidak perlu dilaporkan, Bapak hanya ingin kamu mempelajari. Bisa jadi nanti ada beberapa soal yang Bapak jadikan sebagai ulangan harian. Nah, linknya Bapak kirim ke grup ya, ke grup WA. Nah, ini Bapak linknya Bapak kirim. Nah, itu sudah ada di grup. Silakan pelajari nanti. Baik, anakku sekalian ya, sudah setengah 10. Alhamdulillah hari ini kita bisa diskusi nih di channel, maaf, di Google Meet kita ya. Kita sudah bisa diskusi, kita bisa belajar walaupun tidak maksimal. Tolong pelajari terus soal-soal yang ada di Google Classroom maupun di link yang Bapak berikan tadi. Tugasnya segera diselesaikan, dan yang hari ini belum, coba dicek nih daftar hadirnya. Kamu sudah tercentang hadir belum? Jangan sampai dialpakan. Silakan dilihat nih dari Astri, Agis. Oke, saya scroll ke bawah pelan-pelan ya. Yang bisa belum ada yang di absen, yang terakhir-terakhir masuk, silakan cek sebelum Bapak kirim. Sudah oke semua? Sudah oke semua ya? Oh, nggak kelihatan, Pak. Apa yang nggak kelihatan? Burem, Pak. Oh. Oke, saya ulangi. Oke, tadi katanya burem, Pak. Ya. Nge-lag lagi sepertinya nih. Oke. Halo. Sinyalnya ya. Oke, tunggu.
Halo. Maaf ya, Bapak terlempar tadi. Apa masih ada di room nih? Halo. Ada ya. Ya, Bapak tunjukkan absensinya ya sebelum kita akhiri. Oke, absennya udah terlihat belum Google Form-nya? Belum, ya. Oke, itu sinyal ya. Yuk pelan-pelan dicek kehadiran nih. Kamu sudah dihadirkan belum? Cek punya kamu aja sebelum Bapak kirim. Astri, Bayu, ini yang hadir nih. Cantika, Delina, Lucky, Muhammad Aditya. Oh, tadi dapat ada ya. Meisa juga ada tadi kan ya? Muhammad Ridwan juga ada. Ada Oke. Pak. Dapat sama Meja. Ya, oke, Meisa ada nih. Munawar tidak ada. Putri Anjardita saya tidak lihat tadi ada nggak ya? Ratu Kaisa tidak ada. Ripana ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada. Ripana nggak ada ya. Ratu Kaisa. Bapak, Rifana ada pakai Ya, nama Pak. yang Novianti. Oke, benar Ripana ada pakai HP mamanya katanya. Oke, saya hadirkan. Oke, jadi yang tidak ada Ratu Wanda. ada, Pak. Oh, Ratu ada. Nah, gitu. Ulangi yang tidak masuk. Agis, Dika, Exal, Fajri, Irfan, Hairu, Munawar, Putri, Wanda. Itu tidak hadir. Yang lainnya hadir. Baik, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di grup kita hari ini. Untuk absensi kemarin akan dilihat dari yang mengumpulkan tugas besok. Kalau tugasnya masuk, akan Bapak checklist seperti ini. Kalau tidak masuk, dianggap tidak mengerjakan. Dan saya akan lebih disiplin untuk di semester ini, anakku sekalian ya. Karena Bapak anggap kalian sudah belajar dan berlatih menggunakan Google Form, Classroom di semester 1. Jadi hari ini tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa. Termasuk tadi, kenapa tidak di Zoom, Pak? Ya hari ini Bapak ingin mengoptimalkan Google Meet yang diberikan oleh pemerintah. Di sini kita bisa unlimited, nggak dikejar-kejar waktu. 40 menit lagi Pak waktunya, mau habis. Itu jadi cepat-cepat ya. Jadi terima kasih yang sudah mendownload Google Meet. Mungkin ada yang mendownload, ada yang aplikasi bawaan. Nah, bagi teman-teman yang susah, ini ternyata hari ini alhamdulillah banyak, hampir 80% yang masuk. Yang belum silahkan secepatnya mendownload aplikasi Google Meet ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan hari ini kita penuh keberkahan. Senantiasa jaga kesehatan, tetap dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat hendak bepergian. Terima kasih Bapak sampaikan untuk kalian yang sudah hadir di dalam grup ini, di dalam Meet ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ditunggu tugasnya besok ya. Semoga kita senantiasa menjadi anak-anak yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan lab saja ya. Sudah selesai ya. Ya, Meisa, Novi, silakan lab aja. Sudah selesai. Terima kasih.